I needed something, someone to trust in, yeah, I needed something. Salam sehat sahabat Gibi, kembali lagi kita berjumpa dalam kegiatan hari ini. Mungkin ini hanya berbagi dari pengamatan saya sebelumnya. Jadi di sini seperti dilihat, sini ada patok. Itu patok tetap pengamatan, artinya dalam musim ini saya akan mengamati patok-patok yang sudah saya tentukan seperti ini. Jadi kalau penentuan patoknya mungkin bisa dilihat di video kita sebelumnya. Jadi di sini mungkin yang perlu kita berbagi yaitu adalah salah satu momok petani yang kadang menakutkan, yang bisa menyebabkan puso, yaitu dari hama seperti tikus maupun wereng. Karena dengan adanya serangan hama ini bisa menyebabkan puso, yaitu gagal panen. Jadi kali ini saya ingin berbagi tentang strategi pengendalian wereng dan juga penyakit bawaannya seperti PKH, yaitu virus kerdil hampa dan juga virus kerdil rumput. Nah, baik, untuk kegiatan untuk yang pertama mungkin kita bahas tentang WBC-nya, wereng batang coklat. Jadi wereng batang coklat ini seperti di awal tadi saya sampaikan merupakan hama utama yang sangat diwaspadai para petani. Jadi di situ perlu kewaspadaan. Selanjutnya wereng ini cara kerja serangannya yaitu menghisap cairan pada batang. Jadi dia berada pada pangkal batang dan dia akan menghisap batang. Jadi gejala yang nampak itu padi akan merah sampai kepada gosong atau terbakar. Jadi kadang kalau di buku kita baca itu hamper burn namanya. Jadi dia sampai terbakar. Selanjutnya kalau hama wereng ini berkembang biaknya sangat cepat. Jadi karena saking cepatnya itu dia bisa sampai 3 generasi mulai dari persemaian. Nah, makanya itu kadang pengamatan itu sangat penting. Kalau bisa paling tidak 3 hari sekali kita mengamati patok tetap ini untuk mengetahui adanya hama wereng yang migran atau yang berpindah. Mungkin kita di waktu persemaian tidak ada, waktu pindah tanam juga tidak ada, karena kita sering memandang dari benteng, cantik, tidak pernah dibiakkan ataupun ditengok ke batang, makanya tiba-tiba terbakar gosong, dan yang disalahkan kadang orang lain. Nah, itu suatu kelemahan bagi kita petani. Jadi di sini itu tadi perkembangbiakannya cukup cepat, yaitu mungkin pra bertelur karena dia kan berkembang biak secara seksual. Jadi dia pra bertelur itu sekitar 3-4 hari. Selanjutnya nanti telur akan menetas dalam 7-10 hari, yang akan dari penetasan itu akan menjadi nimpa. Nimpa itu usianya sekitar 12-15 hari sebelum menjadi wereng dewasa. Jadi wereng dewasa juga nanti ada 2 macam. Ada dia yang bersayap panjang dan ada yang bersayap kerdil, yaitu Macroptera sama Brachyptera. Jadi itu evolusi di perkembangan dewasa itu disebabkan satu dia cadangan makan. Jadi kalau kira-kira dia merasa cadangan makannya banyak, jadi sayap itu tidak akan tumbuh normal karena dia akan tinggal di situ. Karena cadangan makannya banyak, dia akan beradaptasi untuk tinggal di situ. Tapi kalau cadangan makan sudah kira-kira sedikit, dia akan berkembang menghasilkan sayap yang panjang, artinya dia bisa nanti terbang berpindah-pindah. Jadi perpindahan ini juga imigrasi dari si wereng tidak ada yang bisa menghalangi seperti sungai, laut, tidak ada, karena dia bisa berpindah dari satu misalnya kendaraan, nanti dia mengikuti cahaya kendaraan ataupun hinggap di kendaraan dan berpindah sejauh kendaraan mana. Jadi nanti dia akan
migran ke tanaman muda berikutnya. Nah, untuk itu kita sangat mengharapkan pengamatan itu tadi 3 kali, paling tidak 3 hari dalam 3 hari sekali kalau tidak salah. Jadi di situ nanti kita mengawasi. Misalnya saja pengamatan rutin ini kita harus menghitung populasi. Jadi misalnya di hari ini kita amati tidak ada, di 3 hari berikutnya kita amati lagi. Jadi kalau dari hasil pengamatan kita itu misalnya kita temukan 2-3 itu mungkin misalnya disebut populasi, itu juga bisa dikendalikan secara mekanis. Misalnya kita menggunakan lampu light trap. Lampu light trap itu mungkin dulu sudah pernah dibuat. Misalnya kita menggunakan tenaga surya, jadi siang hari dia menyerap tenaga surya, malam baru nanti menghasilkan cahaya. Jadi untuk sekarang mungkin kita bisa mencoba menggunakan lampu 100 watt yang bisa menyimpan arus. Misalnya kita sering di rumah kalau listrik padam tapi lampu tetap menyala, kita menggunakan itu saja, dan bisa kita gunakan dengan tonggak kayu sekitar 1,5 sampai 2 meter dari permukaan tanah. Jadi nanti di bawah lampu tersebut kita menggunakan ember atau baskom yang diisi dengan cairan deterjen ataupun oli kotor. Jadi mana saja yang kira-kira lebih ekonomis kita gunakan. Tujuannya nanti cahaya akan mengundang si wereng yang ada di dalam pertanaman, dan dia akan hinggap di lampu. Setelah panas mungkin jatuh dan akan mati saat terjun tadi masuk ke dalam ember, larutan yang ada di ember tadi. Nah, itu secara mekanis. Kalau menurut literatur sih dengan light trap ini cukup efektif juga, bisa membunuh sampai 400.000 ekor wereng dalam 1 malam. Nah, mungkin kadang kebiasaan kita saja, petani mungkin kurang terbiasa dengan menggunakan light trap, hanya menggunakan penyemprotan. Nah, itu tadi secara mekanis. Selanjutnya tadi fungsi dari penggunaan light trap ini, kita berharap dengan pengamatan kita kan satu petak sawah ini tidak bisa kita amati satu-satu, makanya kita menggunakan patok tetap. Tapi dengan adanya light trap juga kita bisa mengamati apakah ada migran dari wereng dari tempat lain. Jadi nanti di bawah ember kita bisa perhatikan apakah ada wereng yang datang. Jika ada di situ berarti di petakan sawah pasti ada. Nah, jadi dari situ, dari pengamatan, kalau di minggu kedua ketiga pertanaman, misalnya padi ini setelah 2 minggu sampai 3 minggu pertanaman, terus kita amati ketemu yang namanya wereng, itu bisa berkembang biak sampai 2 generasi. Nah, sementara kalau kita menemukan werengnya pada pengamatan saat umur tanaman 5 sampai 6 minggu, dia hanya 1 kali generasi di pertanaman itu. Dan itu puncaknya biasanya di minggu ke-9 dan 10 setelah tanam. Nah, itu. Jadi dari situ, dari hasil pengamatan itu tadi, kita bisa menentukan cara untuk mengendalikannya. Jadi misalnya kalau sudah lebih dari 5 ekor per rumpun, kita kendalikan secara kimiawi. Itu kalau bisa juga penyemprotan secara massal, mengajak tetangga supaya dia tidak bisa berpindah. Jadi untuk itu si WBC tadi itu strateginya ya di situ tadi, kita mengendalikan secara tuntas, dan di generasi pertama itu harus tuntas, jangan sampai masuk ke generasi kedua, karena di situ tadi si wereng itu berkembang biaknya sangat cepat dan bisa menghasilkan 500 butir telur dari 1 induk betina. Bayangkan saja berapa yang akan dihasilkan kalau sampai dia generasi kedua. Jadi itu yang bisa momok sampai pungso. Jadi mungkin itu teknis untuk pengendalian dari si wereng tadi.
Jadi kalau secara kimianya itu dengan penyemprotan menggunakan bahan aktif bupropigen itu mungkin sudah biasa. Kalau bahasa pasar, merek pasar itu kadang upload, ada upload WP. Selanjutnya ada juga saya perhatikan itu imidacloroprid, itu merek dagang OBR, itu lebih murah mungkin. Hanya saja tekniknya itu tadi, yang pertama tepat di caranya. Misalnya wearing kan setelah kita bahas tadi bahwasannya dia tinggal di pangkal batang, artinya di bawah. Jadi kita kalau bisa menyemprot jangan ngembun dari atas, dia nozzle itu harus ke bawah, artinya dia nanti semprotan mengena sampai ke pangkal batang dan dia kena. Itu salah satu cara. Kemudian dia tepat dari dosis. Nah, usahakan nanti kita membaca yang namanya brosurnya. Jadi brosur itu dibaca dosisnya berapa, jangan nanti melebihi, karena itu bisa bersifat membuat si hama tadi jadi resisten, jadi kebal untuk periode berikutnya, tidak lagi mempan racun itu. Dan juga kalau bisa strateginya itu jangan menggunakan bahan aktif yang sama dalam pengendalian untuk yang berlarut-larut. Misalnya untuk penyemprotan ini pertama kedua bisa tetap masih ada ditemukan wearing, gunakan yang bahan aktif yang lainnya, misalnya dari bupropigen menggunakan imidacloroprid, baru selanjutnya nanti bisa menggunakan macam bimotregin. Jadi dia tidak tahan dalam satu bahan aktif tersebut. Selanjutnya mungkin dari pengendalian si wearing ini, yaitu tadi teknik itu tadi sudah usahakan pengendalian itu setelah jam 8 sampai jam 11 pagi, usahakan tidak berembun. Seperti ini kan masih ada embun, jadi kalau dia kita semprot mungkin larutan itu akan diencerkan oleh embun dan ditahan oleh embun, tidak jatuh ke pangkal batang. Selanjutnya itu tadi di awal saya sampaikan itu pengendalian WBC dan juga penyakit ikutannya. Jadi penyakit ikutan yang dibawa wearing ini ada namanya virus kerdil rumput dan virus kerdil hampa. Jadi si wearing ini mungkin kalau tidak salah ada 3 macam. Ini dia wearing batang coklat yang sering kita temukan pada padi yang menyebabkan terbakar tadi. Selanjutnya ada wearing hijau dan juga wearing punggung putih. Jadi yang perlu diwaspadai juga salah satunya adalah wearing hijau. Wearing hijau inilah yang sering membawa penyakit seperti virus kerdil rumput dan virus kerdil hampa. Jadi ciri-ciri dari penyakit ini pada saat dia fase vegetatif, daun itu rusak seperti ada yang bergerigi, tercabik, koyak, dan dia kadang berwarna putih. Tanaman itu seperti namanya kerdil, ya dia kerdil pendek terus, nah tidak mau tinggi. Selanjutnya nanti pada fase keluar malai dia agak terlambat, jadi mungkin tetangga sebelah yang sama tanam sudah keluar malai, dia belum, kadang sampai 10 hari terlambat keluar malai. Saat dia keluar malai itu tadi payah, dia nggak sempurna keluarnya, kadang dia macam terpaksa. Selanjutnya nanti di keluar malai itu daun bendera pasti juga rusak. Nah, sehingga fase pematangan tidak terjadi, tidak sempurna, dan malai yang keluar itu masak ataupun hampa. Nah, jadi untuk sampai saat ini yang namanya virusida belum ada, yaitu artinya untuk mengendalikan ataupun mengobati serangan akibat virus belum ada pada tanaman. Jadi yang kita kendalikan itu adalah vektor ataupun hewan pembawanya seperti wearing hijau tadi. Nah, jadi kita kendalikan wearing hijau tadi. Jadi si wearing itu pengendaliannya yaitu mungkin sama dari wearing coklat, hijau sama punggung putih, itu pengendalian sama saja. Jadi kita pengendaliannya itu mungkin yang pertama kalau bisa satu hamparan kita tanam serentak.
Selanjutnya juga dengan gunakan varietas unggul baru, misalnya yang tahan terhadap wereng. Kalau dari Balisa, Balai Pertanian itu ada mengeluarkan benih seperti Impari 13, Impari 31 dan Impari 33. Mungkin itu yang agak tahan sama yang namanya hama wereng. Selanjutnya untuk pengendalian itu tadi secara kimia, kita melakukan penyemprotan itu ya seperti di awal dilakukan saat air embun tidak ada, jadi mungkin sekitar jam 8 sampai jam 11. Dan itu tadi cara penyemprotan sudah saya sampaikan, jangan sampai salah teknik. Kita nyemprot di atas seperti nyemprot walang sangit, padahal hamanya ada di bawah. Selanjutnya untuk penyemprotan bisa menggunakan bahan aktif seperti di awal tadi, buprofezin, imidacloprid, dinotefuran, dan usahakan membaca itu yang namanya brosurnya sehingga bisa tepat dosis. Dan kalau bisa itu mungkin kadaluarsanya, kalau sudah kadaluarsa usahakan jangan digunakan. Mungkin demikian saja dari saya untuk pengendalian hama wereng. Salam sehat. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, saya harap sudi untuk mensubscribe dan membagikan. Salam sehat sahabat GB. Terima kasih.